friends, we are from the first group. We'll explain to you about ethnography. But before that, let me introduce myself and my group friends. My name is Faranoviana, and my friends are Rizka Dwi Iriani, Tia Anissa, and Radila Nur Alfa. The first slide will be presented by me. It's about explaining what ethnography is. Etnografi adalah suatu kebudayaan yang mempelajari kebudayaan lain, merupakan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografis, dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Etnografi bermakna untuk membangun suatu pengertian yang sistematik mempelajari kebudayaan itu. Menurut Richards, tahun 1985, pengertian etnografi adalah serangkaian bentuk kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik. Misalnya yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, dan bahasa. Sedangkan menurut Roger Martin Kessing 1989, etnografi yaitu pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Tujuan utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli, sebagaimana dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, bahwa tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, atau untuk mendapatkan pandangannya mengenai kehidupannya. Berikutnya adalah syarat judul etnografi. Yang pertama adalah harus terdiri dari 2 variabel dan tidak boleh faktual. Maksudnya adalah harus bersifat nyata atau benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Yang kedua, harus ada permasalahan yang akan diteliti, dan haruslah untuk memberikan sebuah gambaran akan isi penelitian yang dimana secara bentuk keseluruhannya nyata. Dan yang ketiga adalah harus satu unit analisis dan memiliki daya unggul yang kredibilitasnya diakui masyarakat. Salah satu contoh dari judul etnografi adalah perkembangan komunikasi masyarakat suku Baduy dalam menerima pendatang, atau judul lainnya adalah budaya penerapan pendidikan anti korupsi dengan karakter di SMP 1 Panglima Besar Sudirman, Jakarta. That's all from me. Then the next explanation will be explained by Rizka. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Iriani akan melanjutkan bab 1. Kemudian pada bab 1, penulis atau peneliti dapat menjelaskan yang pertama itu adalah latar belakang masalah, yang kedua ada fokus penelitian, yang ketiga atau bagian C itu ada perumusan masalah, nah yang keempat ada kegunaan atau manfaat dari penelitian. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Nah, di sini peneliti menguraikan konteks atau situasi yang mendasari munculnya permasalahan yang menjadi fokus perhatian peneliti. Nah, konteks masalah ini bisa berupa tinjauan historis, kultural, ekonomis, ataupun sosial. Nah, penggambaran permasalahan ini peneliti dapat melakukan dengan menunjukkan fenomena-fenomena dan fakta-fakta empiris yang terjadi. Nah, selain itu, peneliti juga dapat melampirkan data statistik yang menunjukkan aktualitas dari fenomena yang menjadi latar belakang masalah penelitian tersebut. Pada bagian latar belakang masalah, sebaiknya diakhiri dengan batasan. Batasan ini dibuat agar peneliti itu dapat fokus terhadap latar belakang masalah tersebut. Nah, bagian selanjutnya itu ada fokus penelitian dan subfokus. Nah, di bagian ini peneliti menetapkan beberapa masalah yang terlihat dari latar belakang masalah yang sudah dibuat pada bagian pertama. Nah, subfokus ini berbentuk pertanyaan yang terlihat relevan dan berpengaruh pada fokus yang akan diteliti. Nah, selanjutnya subfokus penelitian itu berupa penjabaran dari fokus yang akan diteliti menjadi sub-sub yang menggambarkan keunggulan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, yang bagian ketiga atau yang C itu ada perumusan masalah. Nah, peneliti merumuskan masalah penelitian dalam bentuk kalimat tanya atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum.
Contohnya yang pertama bisa berupa bagaimana metode pengajaran kecerdasan emosional melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di MTS Negeri 1 Kota Bekasi pada tahun 2019-2020. Nah, yang kedua bisa berupa faktor pendorong dan penghambat metode pengajaran kecerdasan emosional melalui kegiatan ekstrakurikuler di MTS Negeri Kota Bekasi tahun 2019 tahun 2020. Nah, di bagian terakhir bab 1 itu ada kegunaan penelitian. Peneliti menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, kegunaan dapat diklasifikasi berdasarkan hal-hal yang diteliti atau kebermanfaatan bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian tersebut. Contohnya seperti berdasarkan rumusan permasalahan di atas yang tadi sudah dibuat sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, contohnya implementasi metode pengajaran kecerdasan emosional melalui kegiatan ekstrakurikuler di MTS Negeri 1 Kota Bekasi tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, yang kedua itu bisa berupa pendorong dan penghambat metode pengajaran kecerdasan emosional melalui kegiatan ekstrakurikuler di MTS Negeri 1 Kota Bekasi tahun 2019 tahun 2020. Nah, kemudian ada pula manfaat penelitian secara teoritis. Contohnya, pertama bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan tentang implementasi metode pengajaran kecerdasan emosional melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang secara praktis, yang pertama itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk penelitian yang berkelanjutan tentang implementasi pembangunan kecerdasan emosional di MTS Negeri 1 Kota Bekasi. Nah, kemudian ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, di bab 2 ini, tinjauan pustaka, peneliti menjelaskan yang pertama itu ada hakikat konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Yang kedua ada hasil penelitian yang relevan. Nah, deskripsi kontekstual ini diperlukan untuk bagaimana fokus penelitian dikembangkan menjadi subfokus penelitian. Nah, kemudian selanjutnya di dalam deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian, peneliti dapat menerangkan yang pertama itu peran guru dan peserta didik, yang kedua kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi, peneliti dapat menuliskan rencana pelaksanaan pembelajaran selama proses penelitian tersebut. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini, peneliti dapat menuliskan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai hasil-hasil penelitian. Nah, yang keempat ada proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, pendekatan dan metode yang digunakan. Di sini peneliti dapat menjabarkan metode dan pendekatan apa yang digunakan selama proses penelitian atau proses pembelajaran. Nah, yang keenam ada materi pembelajaran. Nah, di sini peneliti menuliskan materi-materi apa saja yang akan dipakai selama proses penelitian. Nah, yang ketujuh ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran di sini dapat dituliskan media-media yang mendukung materi-materi pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, yang kedelapan itu ada sistem penilaian. Bagaimana peneliti menilai hasil belajar peserta didik itu seperti apa. Nah, yang kemudian yang kesembilan ada lingkungan kebahasaan. Nah, yang terakhir di bab 2 itu ada hasil penelitian yang relevan. Peneliti mengemukakan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Nah, hasil penelitian relevan dimaksud untuk menunjukkan posisi peneliti yang dilakukan di antara peneliti-peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi, hasil dari penelitian tersebut haruslah relevan dengan apa yang sudah ditulis di awal di bab 1. Serta bagaimana posisi hasil penelitian itu di antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Anissa. Saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fokus dan subfokus penelitian. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini menjelaskan di mana dan kapan penelitian dilakukan. Waktu penelitian itu dimulai sejak observasi awal hingga tahap penulisan laporan penelitian.
Nah, untuk tempat ini menjelaskan di manakah penelitian itu dilakukan. Khusus untuk penelitian analisis isi, itu tidak terikat dengan tempat tertentu. Yang ketiga adalah latar penelitian. Latar penelitian ini mencakup situasi sosial, lokasi, subjek, serta kejadian dan waktu yang melatari fenomena yang menjadi fokus penelitian. Yang keempat ada metode dan prosedur penelitian. Di dalam kasus ini kita menggunakan penelitian kualitatif ya, yang mana metodenya itu disesuaikan dengan penelitian kualitatif yang digunakan, sementara prosedur itu menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian. Yang selanjutnya ada data dan sumber data. Data adalah kumpulan fakta-fakta yang berasal dari sumber data, sementara sumber data adalah dari mana data tersebut berasal. Sumber data itu dibagi menjadi dua, ada yang primer dan ada yang sekunder. Sumber data primer itu berasal dari informan, sementara sumber data sekunder itu berasal dari dokumen-dokumen. Yang selanjutnya atau yang keenam ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada 3, yaitu ada observasi, kemudian ada wawancara, dan yang terakhir ada dokumentasi. Observasi ini adalah tahap pertama dari penelitian, di mana kita mencari tahu segala hal yang terkait dengan fokus penelitian kita. Kemudian ada wawancara. Wawancara ini seperti yang saya bilang tadi, kita melakukan tanya jawab dengan informan. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi, itu kita mencari tahu mengenai fokus penelitian kita dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya. Yang selanjutnya atau nomor 7 adalah pemeriksaan keabsahan data. Nah, untuk dikatakan valid atau absah, data harus melewati pemeriksaan-pemeriksaan berikut. Yang pertama itu ada pemeriksaan kredibilitas. Di dalam pemeriksaan kredibilitas ini dipertanyakan apakah data bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ada tahap pemeriksaan konfirmabilitas. Nah, di sini dipertanyakan apakah data bisa dikonfirmasi atau divalidasi. Kemudian ada tahap transferabilitas. Di sini dipertanyakan apakah data yang kita gunakan bisa digunakan dalam konteks lain, seperti itu. Yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini ada 4. Yang pertama ada analisis domain, ada analisis taksonomi, ada analisis komponen, kemudian yang terakhir ada analisis budaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Radila. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Radila. Yang pertama ada daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu terdapat lampiran-lampiran di dalamnya. Jadi terdapat 6 lampiran. Lampiran yang pertama itu ada lampiran 1 yaitu pedoman observasi. Lampiran kedua pedoman wawancara. Lampiran yang ketiga catatan lapangan hasil dari observasi. Terus lampiran yang keempat catatan lapangan hasil wawancara. Lampiran kelima dokumen pendukung seperti foto dan dokumen. Yang terakhir yaitu lampiran keenam adalah hasil dari analisis data. Yang pertama itu ada pedoman observasi. Jadi maksud dari pedoman observasi ini bertujuan untuk rancangan yang disusun untuk mempermudah si peneliti melakukan sebuah penelitian. Yang kedua yaitu pedoman wawancara. Jadi pedoman wawancara itu untuk membantu mengarahkan pembicara ke topik penelitian dan rumusan masalah yang ingin dipelajari. Lalu juga untuk mendapatkan cerita di balik pengalaman dari partisipan. Yang selanjutnya itu ada catatan lapangan. Jadi catatan lapangan itu terbagi menjadi 2, catatan lapangan observasi dan catatan lapangan wawancara. Jadi penelitian kualitatif itu mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu yang berbeda di lapangan, dia membuat catatan. Setelah pulang ke rumah atau tempat tinggal, barulah menyusun catatan lapangan. Jadi catatan lapangan itu berupa coret-coretan yang seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok, isi pembicaraan, atau pengamatan, mungkin seperti gambar, sketsa, diagram, dan lain-lain. Selanjutnya ada dokumen pendukung. Jadi dokumen pendukung itu bersumber dari dokumen-dokumen yang berupa catatan, rekaman, gambar, serta bahan-bahan lain yang dapat mendukung dalam penelitian tersebut. Lalu lampiran yang terakhir itu lampiran ke-6.
adalah analisis data. Jadi analisis data itu adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat suatu pemodelan data dengan maksud untuk menentukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi sang peneliti untuk mengambil sebuah keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari penelitiannya. Selanjutnya ada kredibilitas. Jadi kredibilitas itu merupakan penetapan hasil penelitian dari kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini, tujuan penelitian kualitatif itu adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Lalu partisipan itu sendiri adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan, penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member checking. Selanjutnya ada transferabilitas. Transferabilitas itu merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau setting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif, transferabilitas ini merupakan tanggung jawab dari seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut akan menjadi masuk akal. Selanjutnya, dependabilitas. Dependabilitas itu menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang sedang dilakukannya. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut. Lalu yang terakhir ada konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasikan oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian. Peneliti lain dapat mengambil suatu peran atau istilahnya devil's advocate terhadap hasil penelitian, dan proses ini dapat didokumentasikan. Peneliti secara aktif dapat menelusuri dan mendeskripsikan contoh-contoh negatif yang bertentangan dengan pengamatan sebelumnya. Terima kasih, ini adalah presentasi dari Guru 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.